kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Laili Maria SPD atas izinnya, atas motivasinya kepada saya untuk melaksanakan tugas. Ini adalah tugas saya, memang yang harus saya laporkan sebagai siswa ya dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian juga Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya yang saya sayangi, terima kasih juga atas waktu dan kelonggaran hatinya, karena memang mungkin bagi Bapak Ibu seperti ini juga tidak terlalu bermakna mungkin, tapi jika menjenengan sedikit saja, ada motivasi sedikit mempelajari sesuatu yang saya pelajari, mungkin nanti akan menemukan beberapa hal baru, paradigma baru yang berkaitan dengan pembelajaran yang memang sejatinya adalah tugas kita sehari-hari. Bagaimana keyakinan yang sudah kita terapkan, kita implementasikan selama ini, apakah itu sudah sesuai dengan kodrat anak atau belum begitu. Jadi saya langsung saja karena waktu yang saya minta juga enggak banyak, hanya 1 jam, sedangkan slide yang harus saya sampaikan ini cukup banyak. Oke, saya langsung saja. Ini adalah untuk juga ya Mas ya. Ini adalah pembahasan pendidikan guru penggerak saya sebagai siswa yang nantinya ini status saya itu masih calon guru penggerak yang harapannya itu tidak sampai keguguran begitu. Mereka-mereka yang ada di atas yang mendidik saya itu harapannya begitu. Semua calon siswa diharapkan tidak keguguran karena 9 bulan itu waktu yang sangat panjang, sangat lama, dengan materi yang lumayan banyak. Kami harus makan semua, dan ternyata memang baru 1 modul saja itu sudah luar biasa manfaatnya. Jadi kalau saya merasa berat ya, tapi tidak saya rasakan beratnya, yang saya rasakan adalah manfaatnya Bapak Ibu. Biar lebih jelas pakai ini. Ya, sudah bisa. Nah, saya awali dengan modul yang pertama. Ini adalah tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi yang harus saya pelajari, saya dan rekan-rekan saya pelajari itu ada 3 modul besar. Kemudian setiap 1 modul besar itu ada beberapa submodul. Dan yang saya sudah selesaikan itu modul 1 itu kurun waktu antara September hingga Desember kemarin. Itu ada 4 sub. 4 sub itu nanti kita akan pelajari sedikit-sedikit saja, yang secara mendalam nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol sehari-hari gitu. Nah, ini yang pertama adalah tentang filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ya, kita kan kiblatnya kan memang beliau ya, karena Ki Hajar Dewantara lah yang istilahnya mengangkat Indonesia ke ke suatu alam yang lebih baik. Mungkin sebelumnya juga sudah ada orang-orang yang belajar, kemudian berkesempatan untuk belajar bahkan sampai ke luar negeri ya, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu. Dan waktu itu juga belum ada tokoh-tokoh yang tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih bagi rakyat Indonesia. Dan Ki Hajar Dewantara ini mungkin bukan yang pertama, tapi beliaulah yang pertama kali mencanangkan, kemudian hingga terbentuk suatu taman pendidikan yang dulu disebut, yang diberi nama perguruan taman siswa itu. Nah, di sini beliau memiliki sebuah catatan ya, yang dulu kemudian dibukukan gitu. Ini dasar-dasar pendidikan ini. Jika penjenengan melihat tahunnya itu 1936, itu catatan beliau. Bahwa sebenarnya pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Ini selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya.
tidak hanya sebagai dirinya sendiri, tapi juga sebagai anggota masyarakat. Itu kalau dimaknai satu kalimat itu kan maknanya sudah luar biasa luasnya. Nah, kemudian beliau Ki Dewantoro itu memaknai pendidik ini tugasnya hanya menuntun Bapak Ibu. Kita itu hanya menuntun karena sesungguhnya setiap anak itu sudah memiliki potensi masing-masing. Yang kalau zaman dahulu Ki Hadi itu menyebutnya sebagai kodrat. Jadi ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya potensi mereka itu, sedangkan kodrat zaman penjenengan sudah merasakan sendiri beberapa dekade menjadi guru. Kalau yang Bu Ari itu sudah sangat kenyang, mungkin sudah sangat bisa merasakan dinamikanya. Dulu zaman waktu lulus SPG itu mengajar itu dunia edukasi Indonesia seperti apa, hingga sekarang penjenengan mau Forna itu seperti apa, kan sangat berbeda sekali gitu. Nah, maka luar biasanya filosofi Ki Hadi itu yaitu beliau sudah memaknai bahwa anak memiliki kodrat yang sudah tertanam dari sejak dia mungkin dari dalam perutnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman itu. Jadi kita memang harus mendidik anak itu tidak melulu sesuai dengan kehendak kita, tapi kita harus lebih melihat kepada kekuatan si anak dan dinamika perubahan zaman. Kalau kita tidak diserang pandemi, yang saya mungkin Bu Mulia juga nggak akan belajar berlaptop yang buka YouTube gitu kan. Kalau kita nggak diserang pandemi, saya males untuk belajar Canva, kemudian aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan IT itu udah males saya. Tapi karena keadaan, kok ternyata kok saya jadi bisa. Nah itu loh, yang kodrat zamannya di situ itu. Jadi pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Laku itu ya perjalanan dia dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi untuk hal yang satu ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat paham, sudah terbiasa mendidik anak tidak hanya anaknya sendiri. Mungkin di rumah anak kita 3, tapi di sekolah anak kita itu nggak habis-habis gitu. Mungkin sudah ribuan, kalau yang Bapak Ibu senior itu ribuan karakter dari ribuan orang tua yang memiliki karakter yang berbeda. Kemudian karakter anak ini ada yang sama dengan karakter orang tua dan ada yang berbeda. Karena karakter itu bukan warisan genetik ya. Kalau karakter itu adalah timbul dari didikan dan pengasuhan dan pembiasaan juga. Nah ini, kita itu hanya bertugas untuk menuntun itu. Kalau ada yang melenceng ya kita luruskan. Dan kita nggak bisa mengontrol kehidupan mereka karena kita bersama mereka bersama kita itu hanya beberapa jam saat di sekolah. Mereka lebih lama bersama dengan orang tuanya. Jadi ada kalanya ada siswa penjenengan yang mungkin banyak orang ini setiap kelas kan ada itu kasus-kasus seperti itu. Ya itulah indahnya kita sebagai guru gitu. Kita bisa bertukar cerita dengan guru di tempat lain yang saya yakin dinamikanya juga berbeda. Yang selanjutnya adalah ini, dasar pendidikan Ki Dewantoro dalam menuntun itu seperti ini. Kalau digambarkan dalam sebuah bagan, jadi menuju selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat itu ini apa ya? Engarso Sengkulodo, Engadya Mangunkarso Ketuwi Handayani itu apa? Jargon atau apa ya? Dulu itu kok beliau ya namanya juga orang yang sudah memiliki apa ya istilahnya sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu kalimat yang sederhana seperti itu ternyata bisa sampai saat ini dan sampai selanjutnya pun tetap akan diterapkan, harus diterapkan dan pasti tidak akan lekang oleh zaman itu. Kita sebagai guru itu harus bisa Engarso Sengkulodo. Penjenengan pasti sudah bisa memaknai semua ya, bahwa di depan itu kita harus bisa menjadi teladan. Jadi pendidikannya di situ. Kita nggak bisa hanya main suruh, main perintah. Ya kita harus meneladani dengan aksi nyata seperti itu. Kemudian Engadya Mangunkarso, di tengah itu kita membangun
kehendak, harapan anak. Jadi anak yang mungkin kayak malas-malasan kayak putra seperti itu loh, mungkin kita memberikan teladan juga susah. Dia dengan berbagai potensi yang hampir tidak ada potensinya, mungkin di rumah juga seperti itu. Kita tetap harus bisa membangun kehendak dia itu, kita motivasi, kita dorong untuk supaya bisa menjadi setidak-tidaknya ya podo kancane gitu. Padahal kita harus yakin setiap anak itu sejelek apapun potensi prestasinya, itu sebenarnya dia punya potensi, cuma mungkin belum nampak saja. Kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani. Ini saya kok lupa ya, kalau di belakang harus bagaimana Bu? Tuturi handayani. Iya, kita sebagai guru itu di depan teladan, di tengah bisa membangun kehendak si anak, kemudian di belakang kita juga harus bisa memotivasi, dorong terus supaya anak ini bisa lebih maju. Dan saya memang membangun prinsip ini itu sudah sejak lama. Anak tidak semua harus bisa menguasai kayak gitu, matematika, IPA, IPS, enggak lah. Dia sukanya apa gitu. Nanti kita akan sampai di sana, bagaimana kita menggali potensi anak, kemudian kita petakan kekuatan-kekuatan anak di kelas itu, sing elek-elek iki wis rasa disapang gitu. Kita ambil yang positif, yang bagus untuk menguatkan mereka semua. Kemudian ini dasar pendidikan yang ketiga itu pendidikan yang berpihak pada anak. Ini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini kata-kata yang kemarin itu agak diperdebatkan, karena ada kata-kata mosok loh kita kok berhamba loh pada anak gitu ya. Kalau untuk yang muslim, orang muslim itu kan kadang kita itu hambanya Allah gitu kan, hamba Tuhan gitu. Tapi kenapa harus berhamba pada anak ya? Mau sama anak seperti ini gitu. Ini saya menceritakan dengan bahasa saya sendiri, karena yang dijelaskan oleh, saya lupa, beliau salah satu instruktur itu, beliau adalah salah seorang ya dulu pegawai di Kementerian Pendidikan sama dahulu gitu, dan dia seorang pegiat di dunia pendidikan, sudah sepuh sekali, tinggalnya di Jogja, saya lupa. Nah, setelah menyadari kesalahannya, jadi di rumah sakit itu, kemudian beliau, Raden Mas Wardi itu, Ki Hajar Dewantara itu kemudian, ya sudah, kayak semacam bernadar mungkin ya. Nanti kalau kamu sudah sembuh, sudah sehat, sudah selamat, aku akan menghambakan diriku kepada kamu nak. Aku akan menghambakan diriku kepada anak. Itu sebagai wujud penyesalan beliau. Dan kata-kata menghamba itu kan memang iya, namanya juga seorang filsuf ya, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang terlalu aduhai gitu mungkin. Jadi sampai dibawa ke sini setelah menjadi buku, pada saat mau dijadikan dasar pendidikan ini ada yang mendebat, tapi ya tidak masalah karena sudah dijelaskan bahwa menghamba itu maksudnya bukan yang menghamba sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Tuhannya, bukan, tapi diartikan sebagai bahwa seorang guru, aku ayahmu sebagai bapak itu, oke, aku akan mendedikasikan waktu, perhatian lebih banyak untuk anaknya. Seperti halnya kita juga harus bukan menghamba yang sesungguhnya kepada murid kita, bukan, tapi lebih pada kita harus lebih memperhatikan potensi mereka, kemudian mengikuti mereka itu mau tumbuh kemana, berkembang kemana. Kalau memang tumbuh kembangnya itu ke arah yang bagus, mengejar matahari, ya kita dorong, ya kita pupuk, ya kita siram. Tapi kalau tumbuhnya kira-kira tidak mengejar matahari, ya kita perbaiki. Mungkin perlu dibuatkan, ini saya pakai filosofi tanaman ya, dibuat kayak apa ini, ditancap frame apa piye biar dia mau merambat naik gitu. Yang ini, 1.2 ini tentang nilai dan peran guru. Nah ini, guru, di situ ada kata penggerak tapi dihilangkan saja. Bahwa semua guru itu harus memiliki nilai seperti ini. Penjenengan itu harus mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif, kemudian berpihak pada murid. Sedangkan perannya, nah peran
mungkin tidak semua bisa memiliki peran itu, menjiwai, menghayati peran itu. Karena ya gampang, kalau saya hanya baru menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid, saya merasa baru pada fase itu. Kemudian ada peran yang lain seperti mendorong kolaborasi itu ya kerjasama dengan rekan sesama guru, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, itu kan pada fase yang lebih tinggi lagi. Nah, nilai-nilai guru, nih bagaimana panjenengan? Apakah sudah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif kepada murid? Nanti tanyakan pada hati panjenengan masing-masing ya. Nah, ini peran guru. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Ya ini kita sudah melakukan setiap saat kok. Merancang pembelajaran, melakukan aktivitas, dengan kemerdekaan belajar ini sudah kita lewati selama bertahun-tahun. Hanya sudah tepat atau belum. Nah itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid itu juga sudah. Kita sudah. Bagaimana caranya kita itu melatih anak itu supaya bisa menjadi pemimpin, memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Itu kita kan harus godok juga kan. Ya mana nanti yang benar-benar bisa memimpin, mana yang memang tidak bisa, lah itu nanti urusan belakang. Tetap kita harus lakukan itu. Nah, itu melatih ceramah, pidato, benar Dawi Maju itu sudah melatih menjadi imam sholat itu kalau dulu sudah biasa juga anak-anak di sini. Nah, kemudian membiasakan ini yang bagus sebenarnya tutor sebaya pada pembelajaran. Kadang-kadang anak itu bisa lebih enjoy belajar kalau diajari temannya sendiri karena bahasa mereka selevel itu. Kadang-kadang bahasa gurunya angel dipahami, mungkin begitu. Nah, kemudian ini yang mendorong kolaborasi ini sedang saya upayakan. Jadi membuka diskusi positif dan kerjasama antara guru, penjaringan dengan saya, penjaringan dengan teman yang lain. Tapi diskusinya diskusi positif ya, dialog positif, bukan hanya sebatas pada membahas wali murid yang mungkin berprofesi aneh gitu. Sering kita lakukan. Tapi kita lebih ke diskusi positifnya ini bagaimana ya cara mengatasi si anak yang seperti ini. Meskipun kita mungkin bisa, mungkin hanya sekedar sekian persen lah apa yang bisa kita lakukan, tapi harus kita upayakan. Kemudian yang menjadi coach bagi guru lain, nah ini sebenarnya kayak Mbak Putri mungkin sudah biasa tuh mengajari temannya, rekan yang teman guru, teman kita sendiri yang bertanya yang gawe IPA itu sebenarnya kita sudah dalam fase itu menjadi coach bagi rekan guru yang lain. Cuma dalam hal seperti saya berdiri di sini saat ini kan belum pernah. Jadi ada kalanya mungkin nanti kita adakan lah, yuk belajar bikin poster bareng-bareng gitu. Setengah jam, 1 jam bisa. Yuk kita membuat apa ya, dan supaya memenuhi tak dewe bisa. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi lah ini ya semacam ini KKP, MGMP, kemudian berbagi. Nah ini berbagi praktik baik itu misalnya saya melakukan ini, kemudian hasilnya nanti saya laporkan, kemudian saya share kemana-mana, lalu itu termasuk berbagi praktik baik. Dan mungkin teman yang lain juga kemudian terinspirasi, nah itu namanya berbagi. Menulis best practice, kemudian teman-teman yang membaca itu juga berbagi praktik baik. Yang kalau berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar, ya mungkin kita sudah berapa. Lanjut ke modul 1.3 yaitu visi guru. Visi kita itu sebenarnya adalah ini ya. Kita itu mengarah pada mewujudkan siswa-siswa kita yang memiliki karakter Pancasila. Jadi kalau kita sudah memahami profil pelajar Pancasila itu yang cerdas ceria, semangat hebat. Berprestasi, ya kalau dia sudah memiliki semangat itu sudah prestasi yang baik meskipun hanya untuk dirinya sendiri ya. Saya hanya menunjukkan siswa seperti itu. Nah kemudian
Saya tuliskan itu siswa saya adalah generasi penerus bangsa yang telah akan meneruskan perjuangan pendahulunya, ya seperti itu. Saya pokoknya hanya bermimpi kayak gitu itu, yang mandiri, yang ceria, yang semangat, yang pantang menyerah gitu, enggak yang harus juara itu kan enggak terlalu berpikir ke sana. Nah, penjenengan apa? Siswa impian yang penjenengan inginkan seperti apa? Nah, bagaimana sih cara mewujudkan visi? Nah, ini yang saya pelajari di modul 1-3 ini, ternyata ini dengan paradigma inquiry apresiatif dan dengan pemetaan kekuatan sekolah. Nah, ini yang untuk pemetaan kekuatan sekolah ini kita bisa mulai dari pemetaan kekuatan kelas dulu nanti ya. Diawali dengan mempelajari ini paradigma Bagja. Oh, apa tuh Bagja? Inquiry apresiatif itu apa loh? Yang saya baca di situ kita sudah lakukan, hanya kita nggak tahu teorinya, itu aja. Inquiry apresiatif itu kita menggali potensi dengan melihat sisi positifnya saja gitu. Inquiry apresiatif, kita menemukan sesuatu yang kita kembangkan, yang positifnya itu kita gali, kita kembangkan. Yang negatif tinggalkan saja. Manusia kan setiap siswa ya pasti punya sisi negatif. Kita juga punya sisi negatif. Sisi negatif itu nggak perlu kita ulik-ulik, biar saja. Yang kita lihat yang positif saja. Nah ini, kalau di dalam modul bagaimana kita melakukan inquiry, nah ini, melakukan perubahan positif itu dengan ini, dengan BABJA, Bagja. Yang pertama buat pernyataan, pertanyaan, ambil pelajarannya, kemudian gali impian, jabarkan rencana, atau eksekusi, itu cukup di dalam sini sebenarnya. Mau ditulis juga monggo. Kemudian dasar pendidikan yang selanjutnya adalah, nah ini, anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Iya, betul. Tabula rasanya jonglok. Nah, dengan demikian, yang namanya manusia boleh berteori. Jonglok memang memiliki teori ini, tapi Ki-Hadir ternyata tidak sependapat. Dia punya teori sendiri. Mana yang lebih kita sepakati, nah itu yang kita pakai. Tapi kalau saya tetap lebih sepakat ini dong, ya, bahwa anak itu sudah dilahirkan dengan potensi masing-masing, dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Orang yang jadi penyanyi itu sudah pasti dia diberikan anugerah suara yang bagus. Kita suaranya beda lah dengan kita yang nggak bisa nyanyi, gururnya tapi karena gemermeng gitu mungkin ya. Tapi orang tergolong pintar nyanyi, ya, dia hanya sekedar nyanyi saja. Nah, kemudian anak yang memang memiliki intelijensi yang bagus, kemudian menjadi ilmuwan, seperti itu juga sudah dilahirkan dengan potensinya itu, tidak serta-merta hanya karena dididik gurunya kemudian menjadi cerdas, menjadi jos, enggak. Kita ini hanya mengarahkan, kita hanya menuntun, menggali iki jane bocah iki iso apa gitu. Ya, dia seperti itu. Nah, anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang sama-sama. Belum jelas nanti mana yang akan lebih dari dia gitu. Nah, kemudian tujuan pendidikan, nah ini memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan dari sama tersebut. Nah, kemudian kita baca modul yang terakhir yaitu budaya positif. Nah, ini yang harus kita kembangkan Bapak Ibu di sekolah. Nah, budaya positif ini sesuatu hal yang harus kita biasakan, yang harus kita kalau bisa itu ya untuk mengontrol siswa juga. Bagaimana kita menularkan budaya positif kalau misalnya di skala besar di sekolah mungkin agak susah, ya di kelas dulu, di kelas kita masing-masing. Bagaimana kita mengontrol murid, kemudian bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini betul atau salah? Dalam budaya positif itu seperti itu, kira-kira nanti membawa keberhasilan, bisa menuntut keberhasilan siswa kita atau tidak, gitu loh. Paradigma yang dulu seperti itu, bahwa kita itu adalah controller, seorang yang mengontrol. Nah, padahal kalau kita mau membudayakan budaya positif,
bisa mengontrol seseorang. Ini, kalau kita melakukan dengan teori kontrol, itu kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi kalau kita menggunakan teori stimulus respon, kita akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksa ya. Kemudian, apabila kita menggunakan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tapi kalau kita menggunakan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu. Nah, bisa jadi perilaku buruk itu adalah dampak dari sesuatu yang sudah terjadi pada seseorang itu, pada siswa kita. Kemudian jika kita menggunakan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tapi kalau kita melihat ke stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jenengan memilih, pasti Anda akan memilih yang ya aku ya sing iso ngontrol aku dhewe lah, masa aku dikontrol orang lain gitu. Kemudian jika kita menggunakan teori kontrol, Anda tadi masih ada kontrol itu tadi, bahwa ada keyakinan bahwa suatu aturan itu bisa mengontrol orang lain, bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan begitu. Nah, kemudian nih, teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Nah, kalau kita masih mengandalkan motivasi eksternal, kalau kita masih mengandalkan motivasi dari luar, itu kita berarti belum disiplin, Bapak Ibu. Kalau kita masih patuh pada absen dari portalnya BKD, jadi datang pulangnya itu hanya karena demi absen, itu kita belum disiplin, Bapak Ibu. Jadi motivasi internal itu yang lebih besar sebenarnya, untuk menghargai diri sendiri itu, jadi sesuai insan ya, sesuai harapan kita aja deh, nggak usah kita nggak bisa kan menjadi mewujudkan harapan orang lain itu, ya bisa, tapi nggak selalu. Kita nggak punya kewajiban untuk mewujudkan harapan orang lain. Tapi kalau kita memiliki karakter yang baik, kalau kita sudah merdeka, memiliki motivasi internal, wah, nggak usah diharap-harap orang lain, kita malah bisa jadi teladan. Harapannya seperti itu. Kata merdeka tadi belum sampai. Nah, merdeka menurut Gajah Dewantara itu ilmiah. Jadi orang yang merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain. Merasa perintahkan sana, perintah nama itu, ibaratnya ngono kuwi. Tapi terus kita nggak bisa semena-mena di dalam tugas kedinasan kita pokok merintah. Bukan seperti itu. Ada aturan, ada rule, ada undang-undang yang harus kita taati, gitu kan? Dan undang-undang itu rasa digoleki celahnya, ya kita jalankan saja, gitu. Kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa paksaan, dan kita sudah bisa memotivasi diri secara internal untuk patuh pada itu. Nah, itu namanya kita merdeka. Kalau kita masih mencari celah, itu namanya kita belum merdeka. Mbak Putri jangan ngantuk ya. Bu Leli, terima kasih atas kesempatannya. Rekan-rekan semua, mohon maaf mengganggu. Semoga nanti lain kali jika saya memang ada tugas seperti ini, semoga Bapak Ibu tidak keberatan lagi, mau meluangkan waktu lagi gitu. Jika nanti jika memerlukan sesuatu materi apa itu saya punya, monggo Bu. Buahnya Microsoft. Sampai deh. Mas, nanti itu setelah itu dimatikan, ada foto dulu bersama-sama di sini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.